Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlinda Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan mekanisme kerja perusahaan. Dalam menjalankan setiap aktivitasnya, setiap perusahaan membutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur pembagian tugas dan juga mengordinasikan seluruh kegiatan kerja. Sistem ini biasanya dikenal sebagai organisasi perusahaan. Secara umum, organisasi perusahaan merupakan kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui organisasi, setiap orang memiliki tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab yang jelas sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan juga teratur. Keberadaan organisasi ini dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Organisasi ini membantu perusahaan dalam mencapai tujuan, mempermudah koordinasi antar bagian, memperjelas pembagian kerja, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional. Di dalam perusahaan, struktur organisasi biasanya terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu pimpinan, manajer, dan juga karyawan yang terbagi dalam beberapa bidang seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan juga sumber daya manusia. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap saling bekerja sama untuk mendukung tercapainya tujuan dari perusahaan. Selain organisasi, perusahaan juga memerlukan mekanisme kerja sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitas perusahaan. Mekanisme kerja perusahaan dapat diartikan sebagai rangkaian proses atau tata cara mengatur bagaimana suatu pekerjaan direncanakan, dilaksanakan, hingga diawasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme kerja perusahaan umumnya mengikuti 4 fungsi utama manajemen yang dikenal dengan istilah POAC. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, merupakan proses menetapkan tujuan dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Kemudian yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap bagian sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga yaitu executing atau pelaksanaan, jalankan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan, yaitu proses memantau serta mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan agar tetap sesuai dengan target yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi dan juga mekanisme kerja perusahaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Organisasi ini berfungsi mengatur struktur dan pembagian kerja dalam perusahaan, sedangkan mekanisme kerja menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Dengan organisasi yang baik dan juga mekanisme kerja yang lebih terarah, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya secara lebih efektif, efisien, dan juga mampu mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator pertama. Saya dapat bagian sistem operasional perusahaan. Sistem operasional perusahaan adalah serangkaian proses dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang bernilai bagi pelanggan. Sistem operasionalnya menghubungkan seluruh aktivitas perusahaan agar berjalan secara teratur dan efisien. Sistem operasional membantu perusahaan mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Sistem operasional yang baik dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan serta kepuasan pelanggan. Ada 3 komponen utama dalam sistem operasional perusahaan. Yang pertama, input merupakan segala sumber daya yang dibutuhkan perusahaan seperti tenaga kerja, modal, waktu, informasi, dan teknologi. Yang kedua, proses merupakan kegiatan pengelolaan berbagai input menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Dalam perusahaan jasa, proses ini dapat berupa pelayanan pelanggan, pengelolaan informasi, atau kegiatan administrasi. Yang ketiga, output merupakan hasil akhir dari proses operasional berupa barang jasa, kepuasan pelanggan, maupun keuntungan perusahaan.
Peran SOP dalam sistem operasional harus didukung oleh standar operasional prosedur sebagai pedoman kerja agar setiap kegiatan dapat dilakukan secara konsisten, efektif, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, kesimpulannya, sistem operasional merupakan bagian penting dalam perusahaan karena berfungsi mengelola dan mengordinasikan seluruh sumber daya agar menghasilkan barang atau jasa secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan sistem operasional yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Baik, saya Husnul Rotimah, presentator ketiga dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan operasional perusahaan. Nah, kegiatan operasional perusahaan merupakan serangkai aktivitas yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Nah, kegiatan ini mencakup berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya manusia, proses produksi, pemasaran, administrasi, hingga pengelolaan keuangan. Setiap kegiatan operasional memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, apabila salah satunya bagian mengalami hambatan, maka bagian lainnya juga terdampak. Oleh karena itu, seluruh aktivitas operasional harus berjalan selaras dengan visi, misi, dan tujuan agar perusahaan dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Nah, terdapat 4 fungsi operasional utama dalam perusahaan. Pertama, fungsi sumber daya manusia atau SDM, yaitu bertanggung jawab mengelola tenaga kerja mulai dari proses rekrut, seleksi, penempatan, hingga pengembangan kompetensi karyawan. Nah, yang kedua ini fungsi produksi yang berfokus pada proses menghasilkan produk, termasuk pengelolaan bahan baku, pengawasan kualitas, perencanaan produksi, dan pemeliharaan peralatan. Nah, yang ketiga ini fungsi pemasaran yang bertugas memperkenalkan dan menawarkan produk kepada konsumen melalui perencanaan produk, penetapan harga, promosi, serta distribusi. Keempat, fungsi keuangan yang berperan dalam mengatur sumber dana dan penggunaan dana perusahaan agar dapat mendukung seluruh kegiatan operasional secara optimal.